saya sejak tahun 90 sebetulnya saya sudah Wah, berkenalan. udah berapa tahun tuh Pak? Dari 90 tuh 35 ya? 35 tahun ya. Luar biasa teman-teman, 35 tahun di industri asuransi ini. Korelasi yang positif harusnya ya antara mengamalkan apa yang kita ketahui di dalam Islam itu dengan pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Pak Ideal ini adalah direktur utama di Sentana Broker ya Pak. Silakan Pak. Kemudian Termasuk perlindungan kepada konsumen kali ya Pak, di mana peran pialang kan harusnya on behalf dari si konsumen itu sendiri ya Pak. Karena kita kan mempunyai tujuan dalam hidup, dan hidup kita ini kan harus betul-betul kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. tentang pentingnya perlindungan asuransi di tengah tingkat literasi keuangan kita yang memang, yang mohon maaf kita akui rendah ya. Bismillah. Berlayar di lautan ilmu, mencari harta di hutan lebat. Sentana Akademi inspirasimu, ditemani para host dan narasumber hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya dengan Fahri. Hari ini kita di podcast Akademi Sentana Akademi, di mana kita akan membahas soal industri asuransi, masalah-masalahnya, kemudian isu-isu yang hangat. Nah, kita akan nanti sepanjang episode ini akan dipandu oleh dua host yang berpengalaman dan memiliki track record yang luar biasa di industri. Kita sapa dulu yuk dua host kita, Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ideal, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat ya bapak-bapak ya. Sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau di banyak konten lain yang bicara soal melek finansial itu sudah banyak banget. Tapi podcast yang secara khusus membahas soal asuransi lebih mendalam itu kita rasa kayaknya sih belum banyak ya, dan mungkin belum ada. Nah, podcast Sentana Akademi akan coba membahas hal itu, utamanya konteksnya adalah asuransi syariah, regulasi yang ada tentang asuransi dan segala macam produk dan isu-isu klaim yang terjadi di masyarakat. Nah, pertama mungkin ke Pak Salim dulu kali ya. Ya. Pak Salim, boleh cerita sedikit nggak Pak Salim nih, waktu pertama kecebur lah atau berkecimpung di dunia asuransi nih Pak? Iya baik, terima kasih Mas Fahri. Jadi bicara soal asuransi ini sesungguhnya bicara soal sesuatu yang memang kita butuhkan ya. Ya, dan tentunya saya tadi ditanyakan kapan mulai kejebur ya. Saya sejak tahun 90 sebetulnya saya sudah berkenalan. Udah berapa tahun tuh Pak? Dari 90 tuh 35 ya? 35 tahun ya. Luar biasa teman-teman, 35 tahun di industri asuransi ini. Ya, Gimana jadi Pak? sejak 90 tuh saya sudah berkenalan ya, berinteraksi dengan asuransi. Dan awalnya saya belum di syariah sih Pak. Alhamdulillah waktu berjalan membimbing saya untuk berkenalan dengan asuransi syariah. Kenapa harus syariah gitu Pak kira-kira Pak? Kata syariah sendiri itu berasal dari agama Islam ya. Dan kita semua sebagai orang-orang yang mengaku dirinya muslim atau mukmin tentunya harus mulai tergetar hatinya kalau sudah bicara soal syariah, itu bicara soal masalah aturan-aturan di dalam agama kita. Nah, jadi saya merasa saya harus mendalami asuransi syariah itu. Seperti itu. Seberapa menarik sih Pak isu asuransi syariah ini untuk kita bahas gitu Pak? Iya, sebetulnya sangat menarik khususnya bagi pribadi saya ya, karena memang kita tahu lah negara kita ini kan populasi terbesarnya muslim ya. Sesuai dengan statistik ya. Paling nggak kita 285 juta tuh 85%-nya itu adalah statistiknya muslim. Muslim ya Pak. Mungkin 260 juta lebih berarti muslim lah ya. Nah, kalau muslim tuh harusnya kan ya kita mulai ada semacam korelasi yang positif harusnya ya antara mengamalkan apa yang kita ketahui di dalam Islam itu dengan pengamalan kehidupan kita sehari-hari, termasuk ya bagaimana kita menyikapi kalau kita ingin lebih aman dunia akhirat ya syariah. Wah, Masya Allah, luar biasa banget nih Pak Salim. Nanti mungkin kita akan coba tanya-tanya kira-kira topik-topik apa sih di industri asuransi syariah ya Pak. Cuman saya beralih dulu nih ke host kita satu lagi ya, Pak Ideal. Ya, salam Pak. Ini kira-kira kalau Bapak nih udah berapa lama nih Pak di industri asuransi nih Pak? Kurang lebih 30
30-an tahun ya Pak ya. Wah, luar biasa ya. Sudah sangat harang rintang di industri asuransi nih Pak. Kira-kira kenapa sih Bapak? Ini guru saya nih, guru saya. Oh, suhu gitu ya Pak. Oh, nih guru saya nih. Nah, apa ya kira-kira yang membuat Bapak akhirnya berkecimpung di industri ini Pak? Ya awalnya itu saya dari ya memang sebuah perusahaan konglomerasi di industri literasi keuangan di perbankan, terus kemudian saya dipindah ke perusahaan asuransi di grup mereka 6-7 tahun, kurang lebih 7 sampai 8 tahun. Setelah itu kita buat usaha Sentana Broker. Oh iya, teman-teman nih Pak Ideal nih adalah direktur utama di Sentana Broker ya Pak. Silakan Ya, Pak. kemudian sampailah 27 tahun berjalan sekarang. Dan kemudian alhamdulillah ketemu dengan Pak Dr. Salim Al-Bakri yang saat ini juga sekarang komisaris utama kita di Oh, Sentana. siap. Nah, kira-kira kan Bapak nanti akan memandu host terkait regulasi ya Pak. Sebenarnya seberapa penting sih kita tahu regulasi asuransi nih Pak buat masyarakat umum Pak? Ya, asuransinya saja itu kan dalam proses melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat gitu ya. Tentu harus ada regulasi gitu yang mengatur lalu lintas jalannya atau peran daripada asuransinya itu sendiri begitu. Sehingga regulasi ini memang menjadi penting untuk didiskusikan karena memang sebagai langkah upaya industri gitu ya Pak melakukan hal-hal baik terkait dengan masyarakat gitu. Oke, menarik banget Pak. Oke, nanti saya akan coba tanyakan terkait dari sisi regulasi siapa saja sih yang mengeluarkan, terus kira-kira hal menarik apa yang akan dikeluarkan ya. Cuman saya balik lagi dulu nih ke Pak Salim nih. Tadi Pak, kira-kira yang akan Bapak angkat nih sebagai topik, kira-kira Pak ada 1 atau 2 poin, kira-kira apa nih Pak? Ya, yang utama tentunya sebagaimana yang tadi awal saya sampaikan ya, kita kan harus ya sebagai orang-orang yang memang penduduk terbesar ya di dunia ini Muslim itu, kita harus bisa memahami bahwa apa sih kira-kira yang dimaksud dengan asuransi syariah, apa bedanya dengan perbedaannya dulu ya Pak, asuransi konvensional. Itu dulu lah. Betul, sehingga siap. kita memahami mengapa kita harus memilih syariah misalnya. Nice. Ada lagi Pak kira-kira hal menarik yang akan Bapak angkat? Tentunya kita kan ingin ya hidup kita ini kan ingin merasa bahagia, aman ya, sehingga kita harus apa yang kita kerjakan ini betul-betul merupakan sesuatu yang kita yakini bahwa itu akan memberikan keselamatan lah. Alhamdulillah. Jadi arahnya ke situ ya Pak, gimana proteksi atas risiko kita itu terbalut dengan syariah gitu ya Pak. Benar. Oke, teman-teman, ini konkret banget materinya daging, jadi dari hostnya saja sudah sangat pengalaman, apalagi nanti mungkin akan ada narasumber hebat ya Pak. Iya, kita akan panggil teman-teman yang memang sudah lama juga ya berkecimpung di syariah, dan mungkin mereka juga bisa memberikan insight ya, pencerahan kepada kita. Masa depan syariah seperti apa ya, kemudian peluang-peluang yang mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut seperti apa. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi teman-teman nanti saksikan episode berikutnya dengan Pak Salim bahasannya tentang asuransi syariah. Nah, kalau Pak Ideal nih tadi Pak, asosiasi atau perkumpulan apa sih Pak yang jadi yang bisa mengeluarkan regulasi soal asuransi Pak? Ya sebenarnya yang mengeluarkan regulasi tentu regulator ya Pak ya. Regulator kita kan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang secara sengaja hadir untuk mengatur lalu lintas ini semua. Nah, cuma ada asosiasi Aparindo dan Apari. Apa tuh Pak Aparindo, Apari Pak? Aparindo kan kelembagaan yang secara sengaja berhimpun dari banyak broker yang mengatur juga soal perusahaannya. Kalau Apari mungkin lebih banyak mengatur pada persoalan perorangannya atau seseorang. Dia sebagai tenaga ahli di banyak perusahaan asuransi. Nah, kemudian hadirnya apa tadi yang ditanyakan regulasi. OJK tadi itu memang harus kita penuhi ya Pak ya, setiap institusi seperti yang kita Sentana Broker. Kenapa kita harus selalu melihat regulasi tersebut, tentu sebagai tantangan tersendiri ya Pak buat kita untuk memastikan tidaklah kemudian kita
harus sesuai Ya, dengan disesuaikan ya Pak dengan aturan ya Pak. sehingga kita sendiri bulus untuk melakukan upaya penjualan, mengedukasi masyarakat dan Betul. Termasuk perlindungan kepada konsumen kali ya Pak, di mana peran pialang kan harusnya on behalf dari si konsumen itu sendiri ya Pak. Ya. Oke, itu menarik banget juga sehingga biar teman-teman yang nonton di sini dia nggak salah beli polis gitu ya Pak, dan tahu fungsi pialang itu keberpihakannya kepada customer ya. Jadi oke, thank you. Teman-teman, jadi ini 2 host hebat kita. Tunggu episode-episode berikutnya, kita akan tampilkan narasumber-narasumber yang terbaik sehingga kita bisa memberikan edukasi yang menginspirasi teman-teman dan juga insya Allah bisa menjadi solusi. Terakhir Pak, ada yang mau disampaikan Pak untuk apa istilahnya? Mempromot lah kira-kira nanti podcast yang akan Bapak bawakan. Ya. Silakan Pak. Tentunya karena kita akan bicara soal asuransi secara umum dan nanti secara khusus mungkin bagian yang akan saya bawakan adalah syariah, akan menarik karena kita kan mempunyai tujuan dalam hidup dan hidup kita ini kan harus betul-betul kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ke depan episode kita akan memuat tentang masalah-masalah yang sekitar hidup dan kehidupan kita, dan kaitannya dengan asuransi tentu akan kita balut sedemikian rupa ya dalam sebuah diskusi yang menarik nanti. Bagaimana syariah itu menjadi bagian daripada pola kehidupan kita sehari-hari. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak Salim. Pak Ideal mungkin Pak ada promotnya Pak? Ini clue yang saya buat ya. Jadi tantangan terbesar Sentana Academy by Sentana Broker ini sesungguhnya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan asuransi di tengah tingkat literasi keuangan kita yang memang, ya mohon maaf, kita akui rendah ya. Selain itu memang adaptasi terhadap perubahan teknologi dan regulasi yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri. Namun kita percaya bahwa dengan kolaborasi antara pelaku industri, kemudian regulator, juga kemudian asosiasi, tantangan ini harusnya bisa menjadi peluang. Dan ini nanti yang kita akan bahas di dalam podcast berikutnya. Oke, thank you banget sekali lagi juga Pak Ideal. Jadi teman-teman, 2 host kita tadi sudah sampaikan, ikuti terus kita juga. Nanti sama saya Fahri juga akan membahas soal produk-produk yang umum, isu-isu yang berkembang soal asuransi. Dan kita juga pengen nanti ada episode yang kita bisa dapat aspirasinya dari para penonton nih. Apa sih episode yang menarik atau tema yang menarik mau dibahas? Silakan komentar di halaman komentar YouTube kita. Itu saja Bapak-bapak. Terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ketemu lagi kita pada episode-episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.